kita belajar tentang iman. Semalam tentang Islam kan? Nah, ini tentang iman lagi. Sifat-sifat Allah sudah kan? Nah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Sekarang beriman kepada malaikat Allah. Apa itu malaikat? Bukan kawanmu malaikat itu. Kalau ada kawan yang mengaku-ngaku malaikat, nggak betul itu. Masa bilang tadi di sekolah malaikat Itulah. kaleng-kaleng dia. Malaikat kaleng-kaleng. Nah, kita tengok. Malaikat ialah sejenis makhluk yang dijadikan Tuhan. Halus. Tiada dapat dilihat dengan penglihatan biasa. Jadi malaikat itu nggak bisa dilihat dengan penglihatan yang biasa. Dengan penglihatan kita seperti ini. Robot, Hah? kalau sama mata robot, Mata robot nggak ada itu robot. Robot mana bisa melihatnya itu? Apalagi lah mata robot. Sedangkan mata kita ada ciptaan Allah nggak bisa melihatnya. Lebih baiknya mata kita ini daripada mata robot. Nggak ada itu robot-robot itu. Apa itu malaikat? Malaikat ialah sejenis makhluk yang dijadikan Tuhan. Makhluk halus ya, halus dia. Maksudnya nggak bisa dilihat seperti jin. Jin itu kan nggak bisa dilihat. Kalau manusia bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau jin ada di dekat kita, misalnya jin kayak gini, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Siapa tahu ada di sini jin mendengarkan kita yang bicara ini. tapi kalau kita giniin, walaupun nggak kena kan masih tetap kesakitan. Enggak nampak dia, mana tahu kita. Oh, harus pakai yang ibadah-ibadah coba kesakitan dia. Enggak tahu ayah, enggak pernah ayah nengok jin. Jadi malaikat itu juga nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, ya, dengan penglihatan biasa. Apa pekerjaan malaikat itu? Melaksanakan berbagai perintah Tuhan di alam ini. Mereka itu patuh, taat kepada Tuhan. Malaikat itu hanya taunya melaksanakan perintah Tuhan. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada. Bisa dilihat malaikat, ada yang bisa melihatnya. Ada, kalau diberikan Tuhan kesempatan melihatnya. Oh bisa itu? Bisa itu, kalau Allah kasih kesempatan. Mau lihat malaikat kayak mana? Bukan jin. Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang senantiasa menjunjung perintahnya, yang tiada pernah berbuat durhaka. Jadi malaikat ini nggak pernah bersalah kepada Allah, nggak pernah berbuat durhaka kepada Allah, nggak pernah melawan perintah Allah, nggak pernah meninggalkan perintah Allah. Itu malaikat itu. Karena malaikat itu taunya hanya beribadah kepada Allah. Kalau manusia masih bisa benar bisa salah, ya. Kalau manusia itu bisa benar bisa salah. Kalau malaikat itu tidak pernah salah, benar terus. Kalau setan itu salah terus. Itu kebalikan dari malaikat. Kalau malaikat kan malaikat benar terus, ya kan? Benar terus kalau malaikat. Kalau setan salah terus, nggak ada benarnya itu setan itu. Oh, berarti pas setan masih malaikat masih apa benar terus? Masih benar terus. Kebalikan dari malaikat lah setan itu. Tapi kalau masih jadi malaikat, Nggak pernah jadi malaikat itu setan itu. jadi apa loh yang pas ayah ceritakan? Itu iblis. Iya, itu. Iya, dia dulu benar terus dulu. Ketika dia salah jadi setan lah itu. Jadi makanya dia jadi iblis. Karena melawan perintah Allah dia. Disuruh dia menghormati Adam nggak mau. Itulah iblis itu kan. Kalau manusia bisa benar bisa salah, kadang benar kadang salah. Tapi lebih banyak salah. Kalau manusia, ya tapi sebaik-baik manusia itu pasti ada salahnya. Tapi sebaik-baik manusia orang yang mau memperbaiki kesalahannya, mau belajar terus. Setiap manusia itu pasti pernah salah, kecuali Allah. nabi-nabi. Malaikat. Malaikat bukan manusia. Kejadiannya tiada serupa dengan kita, tidak serupa dengan manusia malaikat itu. Tidak laki-laki dan perempuan, tiada makan, tiada minum. Jadi malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Tidak cowok, tidak cewek. Iya, tapi bisa dia menyerupai cowok, menyerupai laki-laki. Bisa. Tidak bisa, soalnya itu malaikat itu cowok. Tapi ada sih. Malaikat itu banyak, tiada yang mengetahui jumlahnya melainkan Tuhan. Jadi banyak sekali malaikat itu, hanya Tuhan yang tahu jumlahnya berapa. Itu ada namanya. Ada. Siapa aja menjadi. Jadi malaikat yang wajib diketahui ada 10. Yang wajib diketahui namanya. Yang pertama Jibril. Apa tugasnya itu? Pekerjaannya
menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Oh, menyampaikan. Israfil, pekerjaannya meniup sangkakala, meniup trompet. Pada hari kiamat nanti Israfil itu akan meniupnya, diembusnya sangkakala, trompet itu. Kiamatlah itu, ya kan? Apalagi yang keempat, Israel. Ini tugasnya itu malaikat yang pekerjaannya mencabut nyawa, mencabut ruh. Oh, berarti udah ada Jibril, Mikail, Israfil. Israel. Pekerjaannya mencabut ruh. Itulah itu yang membuat manusia mati, dicabutnya ruh itu. Sudah tiba masanya. Sudah tugas menjatah umurmu di dunia ini sudah selesai, katanya. Cabutnya. Berarti yang meninggal itu ayahnya ayah, karena malaikat itu. Iyalah. Malaikat itulah tugasnya. Israel. Kalau udah ditentukan kian itu dulu pada zaman dahulu sebelum kita lahir, udah ada perjanjiannya itu dengan Tuhan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Tidak sesuatu. Tidak memakai sesuatu, dia mengingatnya. Iya. Kaidah bisa banyak di pikirannya. Iya, nggak ada yang ingat itu perjanjiannya itu berapa umurnya di dunia ini. Itulah Israel yang mencabut nyawa. Apalagi malaikatnya yang kelima dan keenam. Yang kelima mungkar. Nah, yang keenam nakir. Apa pekerjaan yang dua ini, malaikat mungkar dan malaikat nakir? Mereka lah yang tugasnya menanya mayit di dalam kubur. Tugas mungkar dan nakir lah itu. Oh itu, tahu. Kalau udah ada yang mati, ditanya-tanya, itu pakai bahasa Arab kan? iya. Kalau udah ada yang mati kan dikuburkan, diantarlah ke kuburan itu kan. Setelah ditanam udah berpulangan manusia itu dari kuburan itu kan. Kan setelah ditanam kan pulanglah itu. Orang yang menguburkannya itu kan, yang menanam orang yang mati itu, mayit itu kan. Orang yang mati itu namanya mayit. Setelah ditanam, udah pulang semua orang dari atas kuburan itu, datanglah itu malaikat mungkar dan nakir menanya isi mayit itu, ma rabbuka, katanya, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapakah nabimu, ma imamuka, siapakah imammu, ma qiblatuka, siapakah kiblatmu, Berarti apa? ma ikhwanuka, siapakah saudara-saudaramu. Itulah pekerjaan malaikat itu. Berarti lumayan sulit malaikat mungkar dan nakir. Seram lah. Makanya kalau nggak beribadah di dunia ini, tidak mengenal Tuhan, nanti nggak tahu dia. Ditanya malaikat itu, ma rabbuka, itu artinya siapakah Tuhanmu. Nggak tahu dia siapa Tuhannya, kan? Dicambuk malaikat itulah itu. Oh, berarti kalau Dia bawa cambuk itu dari api neraka, besinya panas. Disiksanya itu dalam kubur itu. berarti kalau mati mayit orang kan datang dulu Nabi Israel. Bukan Nabi. Oh, malaikat Israel Iya. kan mencabut nyawanya. Iya. Habis itu datang malaikat mungkar dan nakir buat nanya-nanya. Ya ke kuburannya kan. Ke kuburnya itu, ke dalam kubur itu. Sudah ditanam, tanya lah itu. Di dalam kubur itu. Marabbuka, siapakah Tuhanmu? Nah, kalau kita Islam ini, sering kita bilang Allah, sering kita sholat, sering kita mengaji, nanti akan bisa dijawabnya itu, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku. Ma imamuka, apakah ikutanmu? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an ikutanku. Kalau kita sering mengaji Quran nanti bisa kita jawab itu. Man nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammadun nabi. Kalau kita sering berselawat kepada Nabi, bisa kita jawab itu. Makanya banyak itu pahala selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, membaca itu. Nanti bisa membantu kita dalam kubur itu. Menjawab itu. Yang mau tanya, kan dia udah mati kok bisa menjawab lagi? Yang mati itu kan badannya.
Iya. Ruhnya itu tetap hidup. Jiwanya. Iya. Jiwanya itu tetap hidup. Itu kan karena hanya dipisahkan oleh siapa tadi? Israel. Dipisahkan Israel. Ruhnya dari badannya ini. Nah, makanya mati. Ruh itu, roh, jiwanya. Oh, apanya? Pikiran-pikirannya dan Iya. apa-apanya. Semua. Yang menggerakkan tubuhnya juga. Iya, roh itu. Kalau nggak ada rohnya itu mati manusia itu. Oh, cuma rohnya yang dicabut, Iya. bukan yang lainnya dicabut-cabut. Enggak lah. Makanya orang yang mati itu badannya masih oke semua, masih bagus itu. Cuman rohnya nggak ada lagi. Nah, ditanamlah, udah ditanam. Nah, nanti setelah selesai tanya itu nanti membusuklah itu habis badannya ini. Kan dipisahkan rohnya itu. Nanti pada hari kiamat, hari berbangkit, hidup lagi semua itu. Dikembalikan roh masing-masing. Jadi rohnya itu tetap ada, tetap hidup roh itu. Oh, Badan ini aja, ini badan ini yang mati. roh. Ini kenapa sakit? Karena masih ada roh di sini. Oh, berarti rohnya aja dicabut, tapi dia masih tetap hidup rohnya. Iya. Berarti hantu-hantu di badannya. Bukan hantu. Beda itu hantu dengan roh. Hantu dengan roh itu beda. Itu loh. Semuanya bernyawa itu, punya nyawa, roh itu nyawa. Roh. Hantu juga punya roh, malaikat juga punya roh. Dah, itulah tugasnya Munkar dan Nakir. Marobbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Siapakah saudara-saudaramu? Al-muslimuna ikhwani. Saudara-saudaraku adalah orang-orang Islam. Ma qiblatuka, di manakah kiblatmu? Al-Ka'batu qiblati. Ka'bah kiblatku. Makanya kalau kita sering sholat menghadap kiblat nanti bisa kita jawab itu. Tapi kalau kita nggak bisa dihafal pun nanti kalau dari kubur itu kalau nggak sholat kita nggak bisa dijawab itu. Yang menjawab itu nanti amal kebaikan kita itu, perbuatan baik kita itu semua itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nantinya. Amal-amal baik kita itu, sholat kita itu, zikir kita itu, yang sering menyebut nama Allah, Al-Quran yang sering kita baca itu nanti yang menjawabnya itu. Berarti kalau nggak hafal kita dibalas memakai ibadah. Itulah yang menjawabnya nanti. Kalau nggak dapat dijawabnya, datanglah itu cambuk-cambuk malaikat Munkar dan Nakir itu. Itu nggak dapat, nggak bisa menjawabnya. Datang kalajengking ular dalam kubur itu menyiksa kita. Kalau nggak kita jawab, Iya. tapi kan kita jawab memakai apa ibadah. Iya. Tapi kalau dia nggak mau beribadah nggak bisa dijawabnya itu. Oh, datang. Iya. Oh, Kalau dia nggak sholat, nggak mau membaca Al-Quran, nggak beribadah, iya, nggak mau berzikir, menyebut nama Allah, nggak mau berselawat kepada Nabi, nggak mau menghafal. nggak bisa dijawabnya itu kan. Itulah marah-marahlah malaikat itu kan. Jadi apa tadi? Udah Jibril. Apa Jibril? Menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Mikail apa? Menurunkan hujan. Israfil meniup sangkakala, trompet, meniup trompet pada hari kiamat. Ya kan? Yang 4 Israel mengambil roh manusia. Ya, mencabut nyawa ya. Munkar dan Nakir itu pekerjaannya menyoal mayit, menanya mayit di dalam kubur, ya kan? Apalagi Ridwan apa? Malaikat Ridwan namanya, menjaga surga. Oh, dia yang menjaga pintu surga. Iya. Oh. Ya, mengatur surga itu. Mengatur surga, dia Iya. masuk surga atau neraka. Dia mengatur surga. Ya, manajernya di situ.
Apalagi malaikat Malik. Kalau bosnya di musika itu Allah. Jadi mana-mana tetap Allah. Ridwan lah bosnya di situ, dibuat Allah kan. Manajernya. Malik pekerjaannya menjaga neraka. Kalau Malik ya, memasukkan orang ke neraka. Dialah yang mengatur neraka itu malaikat Malik. Itu tentang malaikat. Nah, ini wajib dihafal ini. Wajib dihafal. Itu namanya bukti beriman kepada malaikat. Ada lagunya itu. Nanti tengok di YouTube, enak lagunya itu. Itu sifat 20. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. Gitu. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik. 10 malaikat kita kapal namanya. Gitu. Nanti tengok, nanti di YouTube ada itu lagu Raihan tentang 10 malaikat judulnya. Berarti Jibril, Mikail, Ya. Israfil, Iya. Israil, Iya. Munkar dan Nakir, Iya. Malik, Iya. Ridwan. Iya. Apa lagi ya? Kenapa cuma 8? 2 lagi. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Oh, ada lagi Rokib dan Atid. Rokib dan Atid. Rokib itu yang merekam semua perbuatan kita, mencatat amal perbuatan dan kejahatan kita. Apa namanya? Rokib di sebelah kanan. Dialah yang merekam semua perbuatan baik kita. Halo Rocky. Rokib, Atid, dan malaikat Atid yang merekam semua perbuatan jelek kita. Berarti ada yang kayak B2 gitu mereka. Iya. Berarti udah. Mereka yang mencatatnya itu. Udah 10. Iya. Berarti. Nanti semua yang dicatat malaikat Rokib Atid itu, kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, diadili lagi, dipanggil Tuhan kan, pengadilan terakhir di situ, ditampilkanlah itu macam layar. Pada hari Jumat si Ashraf tidak mau disuruh ayahnya belajar. Nampaklah itu di situ. Nanti di hari kiamat, nanti setelah hari kiamat. Disengoklah itu kan, mana lebih banyak perbuatan baiknya atau perbuatan jeleknya. Kalau lebih banyak perbuatan baiknya, sini kata Ridwan lah itu malaikat Ridwan, masuk surga. Kalau lebih banyak perbuatan jeleknya aja yang ada, sini kata malaikat Malik. Ini Malik kan ke jalan neraka kan? Sini. Kayaknya disepakkannya ke neraka itu. Oke? Cas. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Baik. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, habis itu Rokib. Rokib. Ya, Rokib Atid. Tapi udah 10. Rokib, Jibril, Mikail, Israel. Israil. Jibril, Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Rokib, Atid. Iya. Nanti hafal, ada lagunya itu, ya. Oke. Walhamdulillahirabbil alamin. Asaf kalau menghafal sih nyoba dulu. Iya. Kan tengok-tengok di YouTube aja, kan bisa, di situ ada lagunya. Andaikan saat itu datang, kami tak akan menang. Gimana? Apanya? Doa selesai belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.